konsep bisnis digital menurut para ahli. Jadi, menurut Dillon dan Kaur, bisnis digital merupakan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bisnis, baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya, menurut Harisno dan Pujadi, bisnis digital merupakan proses menjalankan bisnis secara online yang meliputi penjualan, pembelian, layanan pelanggan, dan kolaborasi dengan mitra bisnis. Perkembangan teknologi pada era revolusi industri di bidang bisnis. Yang pertama itu ada kecerdasan buatan atau yang biasa disebut dengan AI yang membantu perusahaan dalam analisis data, pengambilan keputusan, dan meramalkan tren pasar. Kemudian ada Internet of Things yang memungkinkan perangkat terhubung dan berkomunikasi sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya produksi. Kemudian yang ketiga itu ada Big Data yang membantu perusahaan memahami perilaku konsumen dan merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang keempat, ada komputasi awan yang memungkinkan penyimpanan data yang fleksibel dan meningkatkan aksesibilitas sehingga memudahkan kolaborasi antar tim dan lokasi. Selanjutnya, di sini terdapat contoh revolusi industri dan perkembangannya. Contoh teknologi dari era industri 1 sampai 1.0 sampai 5.0. Jadi yang pertama itu ada contoh teknologi era industri 1.0. Jadi pada abad ke-18, tepatnya antara tahun 1750 sampai 1850, di Eropa, khususnya itu Inggris, itu mengalami penemuan revolusioner, yaitu mesin uap oleh James Watt. Penemuan ini menandai awal perubahan besar dalam proses produksi di berbagai sektor, seperti kayak pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Dengan mesin uap, tenaga mesin menggantikan tenaga manusia dalam produksi, memaksa manusia beradaptasi dan bekerja dengan lebih modern menggunakan mesin. Ini menandai awal era industri yang membawa perubahan besar dalam cara kerja dan kehidupan masyarakat. Kemudian, di era industri 2.0 pada abad ke-20 ditandai dengan penemuan tenaga listrik dan penggunaan ban berjalan yang menggantikan tenaga uap dan mempercepat produksi massal. Industri mulai memproduksi barang-barang seperti mobil, pesawat, dan senjata secara besar-besaran, menandai pergeseran dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Pada masa ini, kemajuan teknologi mesin-mesin juga terjadi, mengubah wajah dunia secara signifikan. Penemuan-penemuan ini mempermudah aksesibilitas bagi manusia, membuka jalan bagi kemajuan yang lebih pesat di masa depan. Kemudian, contoh di era industri 3.0, akhir abad ke-20, terjadi kemajuan besar dalam teknologi dengan penemuan komputer dan robot. Komputer pertama, Colossus, diikuti oleh penemuan semikonduktor, transistor, dan chip terintegrasi yang membuat komputer lebih kecil dan ringan. Seiring waktu, komputer dan robot mulai mengambil alih peran manusia di berbagai industri, terutama dalam pengoperasian dan pengendalian lini produksi. Ini menandai awal era otomatisasi yang membawa perubahan besar dalam cara kerja dan produksi. Selanjutnya, pada era industri 4.0 awal abad ke-21, revolusi industri 4.0 ini memulai era baru yang menggabungkan teknologi, otomatisasi, dan cyber. Era ini ditandai dengan kemajuan teknologi seperti IoT, cloud computing, AI, dan cognitive computing. Revolusi industri 4.0 memperkenalkan teknologi cerdas yang terhubung dengan berbagai aspek kehidupan manusia, membawa perubahan besar di segala aspek kehidupan. Kemajuan teknologi ini telah mengubah cara manusia hidup dan bekerja, menandai tonggak penting dalam perkembangan teknologi. Selanjutnya, contoh teknologi era industri 5.0 atau industri terakhir saat ini merupakan konsep yang sedang dalam pengembangan, yang menekankan pentingnya sinergi antara teknologi dan manusia untuk meningkatkan efisiensi dan digitalisasi di sektor industri. Konsep ini berfokus pada pengembangan sistem yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan produksi, dengan mengintegrasikan teknologi seperti kecerdasan buatan AI dan Internet of Things dengan kemampuan manusia. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem yang lebih efisien, fleksibel, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini,
Sistem produksi diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan dinamika permintaan pasar, memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam. Revolusi Industri 5.0 dirancang untuk memberikan dampak positif bagi industri, pekerja, dan masyarakat luas melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan keamanan produksi. Selain itu, ia juga berpotensi menciptakan peluang kerja baru dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Oke, mungkin cukup segitu saja penjelasan terkait dengan revolusi industri ya. Kurang lebihnya mohon maaf.